maksudnya semakin siang ya. Silahkan dilanjutkan bacanya. Halaman 6 paragraf pertama. Kenapa saya suruh membaca kamu ya? Maksudnya itu siapa tahu yang belum bisa membaca kitab lalu kepingin iso maca kitab. Lho ngono lho karepe. Iko koncoku iso maca kitab. Maknani. Tentu dengan dipersiapkan kan sebelumnya. Hingga mendorong yang merasa belum bisa, pengen bisa. Oh, itu maksudnya. Ya, kalau dia bisa kenapa saya enggak bisa? Nah, ada waktu beberapa tahun di pondokmu untuk kamu berikhtiar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharaini amin. Wal bid'atu utawi bid'ah iku kama qala kaya pengendikan Asy-Syaikhu Zarruq sinten Syekh Zarruq fi uddatil murid ing dalam kitab uddatul murid fi uddatil murid ing dalam kitab uddatil murid. Rupane pengendikan syar'an utawi bid'ah ing dalam cara syara' iku ihdatsu amrin pira-pira guneman utawa nganyar-nganyare perkara fid dini ing dalam agama yusbihu kang nyerupani apa ayyakuna yen ta ana apa amr minhu saking ad-din walaisa lan ora ana apa amr iku minhu saking ad-din sawaun iku padha uga kana ana apa amr bisurati kelawan rupa au bil haqiqati utawa kelawan kang nyata utawa hakikat au bil haqiqati utawa kelawan kang nyata utawa hakikat liqaulihi krana daune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane pangandikan man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Man utawi wong iku ahdatsa nganyar-nganyare sapa man fi amrina ing dalem urusan kita. Hada ikila amrina ma ing barang laisa kang ora ana apa ma minhu saking amrina. Bahwa mongko utawi ma iku raddun dan tolak. Raddun iku dan tolak. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Lan ngendikan malih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane pengendikan wa kullu muhdatsatin bid'atun. Lan utawi saben-saben perkara kang anyar iku bid'atun bid'ah. Wa qad bayyana lan teman-teman jelasaken sinten al ulama rahimah muga-muga welase hum ing ulama Allahu sinten Allah annal makna ing satemene makna fil haditsaini ing dalem hadis loro man ahdasa kale kullu muhdah al madhkuraini kang den sebut loro karone rajiun iku balik ditaghayyuril hukmi marang wae hukum litaghayyuril hukmi marang wae hukum bi'tiqadima kelawan ngeyakini barang laisa kang ora ana apa ma biqurbatin kelawan ibadah i'tiqad kurbatan ing ibadah la mutlaqil ihdasi ora mutlaqe nganyarake la mutlaqil ihdasi ora mutlaqe nganyarake
idza qad tanawalat krana teman-teman merkoleh hu ing ma apa asy-syari'atu syariat bi usuliha kelawan pira-pira pokoke utawa dasare syariat faikunu moko on apa ma iku raji'an balik ilaiha marang syariat au bi furu'iha utawa kelawan pira-pira cabangi syariat fayakunu moko on apa mah muqisan iku den padhaake alaiha ing atase syariat. Qala ngendikan sinten Syekh Zaruk. Sebentar. Perhatikan ya, karena ini bukan isu-isu ya, ini isu yang di medsos ya, itu menjadi bukan polemik ya. Kalau dulu itu kan orang mendengar hanya dari satu sisi. Ya, sekarang ini orang mendengar dari banyak informasi yang kalau seseorang itu tidak mempunyai kerangka ilmiah, kadang-kadang bisa bingung karena banyaknya informasi. Iki sing bener sing endi, iki sing cocok sing endi. Kadang-kadang sesuatu itu sebetulnya bener tapi ora cocok. Kadang-kadang ora bener dicocok. Nah, agar seseorang itu bisa ngalap manfaat informasi yang beredar, kamu harus mempunyai kerangka berpikir disipliner ilmiah, sehingga bisa meletakkan sesuatu, meletakkan informasi yang benar itu di tempat yang cocok gitu tadi. Jadi antara benar dan apa tadi? Saya sebutkan apa? Benar dan sudah benar tapi belum cocok. Ini umpamanya ada kupluk. Kupluk itu pada dirinya ya benar dan apik gitu ya. Tapi kalau kupluk ini dipakai bal-balan, itu salah kupluk apa salah sing nganggu bal-balan ya. Nah, seringkali begitu. Maka perhatikan satu alinea yang pendek ini. Kalau sebelumnya Hadratus Syekh mengelaborasi pengertian sunnah dari 3 perspektif, lughatan, satu lagi apa? Syar'an, dan satu lagi urfan. Sebetulnya kata bid'ah ini juga bisa dilihat dari 3 sisi itu. Lughatan bid'ah itu ya yang baru, yang indah.
Kalau urfan dan nanti tergantung orang mana. Uruf itu mesti ada konteks lokalnya. Karena uruf di satu tempat mungkin tidak sama dengan uruf di lain tempat. Lani ono unen-unen mawa desa mawa cara. Kalau kamu di Indonesia sini megang jenggotnya orang itu, wah bisa ditempeleng kamu. Tapi kalau setahu saya di Arab Saudi itu kalau orang dipegang jenggotnya itu neneng Jawa kayak diupuk-upuk. Nah, syar'an, ini perhatikan sambil lihat teksnya ya, nggak usah perhatikan saya. Bosen nih Pak Nafi, bentino ketemu. Syar'an ihdatsu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laisa minhu sawa'un kana bisurati au bil haqiqati. Secara syarak menurut dawuhnya Syekh Zarruq di dalam kitabnya itu yang dikutip oleh Hadratus Syekh, menciptakan sesuatu yang baru yang sebetulnya bukan agama tapi diserupakan agama. Itu dia membuat syariat baru gitu ya. Apakah penyerupaan itu sawaun kana bisurah au bil haqiqah? Definisi ini diberangkatkan dari dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu. Nah ini. Ma laisa minhu, apa yang sebetulnya tidak urusan kami, maksudnya ya Rasulullah ngurusi agama. Fahuwa raddun, maka itu tertolak atau ditolak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Dan setiap yang diadakan tadi yang seolah-olah agama tapi tidak agama. Dua hadis ini, wa kullu muhdatsatin bid'atun dengan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini yang penting ini ya. Kasih garis bawah.
qad bayyanal ulama rahimahumullahu ta'ala annal ma'na fil hadisainil madhkuraini, bahwa makna yang dikehendaki oleh dua hadis itu menurut para alim adalah raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa bi kurbatin. Ini garis bawahi. La mutlaqal ahdas. Ya. Pengertiannya begini. Penekanan hadis ini adalah sesuatu yang dianggap bid'ah itu harus dikembalikan dengan adanya keyakinan bahwa taghayyurul hukmi itu karena diyakini bahwa sesuatu yang baru itu tidak terkategorikan sebagai kurbah. Maksudnya kurbah di sini adalah ibadah. Bukan mutlak setiap yang baru. Karena qad tanawalat syari'atu bi usuliha fayakuna raji'an ilaiha. Karena kadang-kadang sesuatu yang baru itu tercakup di dalam ketentuan syariat, maka hukumnya dikembalikan kepada ketentuan syariat itu, meskipun dulu tidak ada. Contoh yang sederhana, nanti ditepat-tepatkan contohnya. Perintah untuk mencari ilmu itu ada apa enggak? Kok kau nak sing jawab? Ben ilangan tuh maksudku takjak dialog itu. Perintah untuk mencari ilmu itu ada apa enggak? Ada. Baik di Quran maupun dawuh-dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah untuk kuliah di fakultas, kamu fakultas apa? Saintek. Perintah untuk kuliah di Saintek ada enggak khitabnya? Ada enggak? Kalau dibalikkan kepada zamannya Rasul dan zamannya sahabat, ada apa enggak? Nah ini baru ini. Maka sesuatu yang baru kuliah di Saintekmu itu baru memang, tapi tidak setiap yang baru itu lalu terkategorikan bid'ah. Padahal setiap bid'ah itu dhalalah. Karena apa?
Karena ada asal syar'inya perintah mencari ilmu. Dan saintek itu termasuk ilmu. Jadi kamu kuliah di fakultas ini jurusan apa? Kamu jurusan apa? Teknik informatika. Itu juga ada landasan syar'inya, usulnya, itu yang dimaksud idqat tanawalat syari'atu bi usuliha. Maka ya hukumnya dikembalikan kepada hukum asalnya thalabul ilmi. Maka yakinlah kalau kamu meskipun kuliah di saintek jurusan teknologi informasi, itu kamu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kamu berangkat ke kampusmu itu ya ibadah. Kamu pernah dapat video pendek tentang seseorang dialog antara supir taksi dengan seorang yang berpaham cekak. Pernah ya? Seorang penumpang taksi, ya uritan banget. Terjadilah dialog antara supir taksi dengan penumpangnya, setel radio. Lalu penumpangnya ini berpaham bahwa melihat TV, dengarkan radio itu haram karena pada zaman Nabi dan sahabat tidak ada radio. Dan terus katanya, akhi, apa panggilannya akhi atau apa ini ya, matikan itu radio. Kenapa? Pada zaman Nabi dan salaf tidak ada radio. Karena supir ya pelayanan untuk konsumennya dimatikan. Sebentar kemudian si supir ini menerima telepon sambil nyupir. Teleponnya ini jawal, bahasa Arabnya. Suruh matikan. Karena pada zaman itu tidak ada jawal. Terus tanya, Ami, ya Ami, pada zaman itu ada mukayyif apa enggak? Mukayyif itu apa? AC. Akid. Tidak ada. Matikan AC-nya. Terus si tukang supir taksi itu tanya, ya Ami, apakah pada zaman itu ada taksi? Akid ya. Akid itu tenan nih. Tidak ada. Supirnya mandek. Ente roh anzil. Mudun naik iki tidak. Muring-muring gitu ditokno teko ngene taksi nih. Ini parodi ini. Jadi kembali kepada dawuh Syekh Zaruk ini. Ya. Lalu dijelaskan, dijuntrungkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini. Memang iya ada dawuh Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu muhdatsatin bid'ah. Man ahdatsa fi amrina ma laysa
minhu fahuwa raddun au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iya betul ada dawuh itu, tapi persoalannya adalah bahwa kedua hadis itu pesan intinya tidak semua yang baru itu lalu terkategorikan bid'ah, karena pesan intinya apa? Harus dipastikan bahwa sesuatu yang baru itu memang bukan kategori takorrub ibadah syariah. Karena apa? Karena ada sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang baru itu bisa dijustifikasi dengan asal syar'inya, sehingga hukumnya mengikuti hukum asal syar'inya. Contohnya yang sederhana dan kamu sedang melakukan, perintah untuk kuliah di fakultas teknik itu bunyi begitu itu tidak ada, kan? Apalagi daring. Dulu Rasulullah kalau ngajar tuh talaki. Nah, ini sekarang kan ado-adoan. Ya, tapi perintah tolabul ilmi, ya, dawuh Allah, orang yang berilmu dan bertakwa akan ditingkatkan derajatnya, dan banyak sekali yang berkonotasi perintah mencari ilmu. Maka kuliah di Saintek itu meskipun baru, hukumnya melok hukum tolabul ilmi, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Paham ya? Yang sederhana satu alinea ini. Ini dulu. Jadi PR-nya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan apakah ini bid'ah dan tidak bid'ah. Ini harus didiagnosis, dan untuk mendiagnosa ini ada perangkat-perangkat keilmuannya. Gitu loh. Dan karena sumber syariat itu dalil dan dalilnya berbahasa Arab, maka mutlak penguasaan terhadap piranti bahasa Arab itu mutlak. Kalau enggak, ya bisa keliru nanti identifikasinya. Tetapi tidak cukup hanya bahasa Arab. Untuk istimbat hukum itu ada funun al-ulum, ya, macam-macam keilmuan yang menjadi perangkat untuk istimbatul ahkam. Ada usul fikih, ada fikih, ada falsafah fikih, dan yang lain. No. Usul fikih itu saja dawuhnya para alim, umpamanya Abdul Wahab Khalaf, umpamanya yang ulama yang sekarang. Usul fikih itu bangunan dasarnya itu 3 ilmu. Ilmu bahasa, ilmu mantik, dan ilmu syariah. Jadi al-qawaid al-asasiyah al-lughawiyah. Al-qawaid al-asasiyah al-falsafiyah. Dan al-qawaid al-asasiyah at-tashri'iyah. Makanya ada kaidah fikih dan ada kaidah usul fikih. Nah kalau dalil Quran, ulumul Quran macam-macam.
Maka istimbatul hukmi yang serampangan hanya bermodalkan common sense, pikiran logis saja bisa menyesatkan. Contoh anak-anakku ya sederhana. Nanti makanya kalau diajar usul fikih itu diperhatikan dan ditanyakan supaya kamu paham betul. Gak bagianku, aku saintek, keliru kamu. Justru kamu saintek, kamu harus ngerti usul fikih. Supaya ada kombinasi antara pilihan disipliner keilmuanmu dengan agama yang kita yakini. Jadi nanti kualitas beragamamu menjadi terintegrasi dengan profesionalitas basic keilmuanmu. Ngono lho, ayo ngaji dirosah gak penting ku mesti bandingannya karo yang lebih penting. Loh, gak penting tapi bandingannya karo yang enak. Gak penting itu dirosah, enakan futsal. Loh, bandingannya gak penting itu karo sing luweh penting. Kalau gak penting kok karo sing luweh enak. Loh, luweh enak turu saiki. Ya benda. Nah, begitu-begitu sebetulnya kerangka berpikir. Coba contoh sederhana. Kalau kaidah bahasa saja, bahasa ya, al aslu fil amri lil wujub. Perintah itu kalau menurut bahasa berkonotasi harus al aslu fil amri lil wujub. Tapi kalau kaidah fikhiyah di mabadikmu itu ya, al mabadi' al awaliyah itu ya, awal-awal itu elementary. Itu kalau ada perintah yang datang setelah larangan, itu bukan berkonotasi harus. Contohnya, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal bu'itsa rasulan, ziarah kubur itu dilarang. Tapi berdasarkan perjalanan waktu risalah lalu diperintahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu dawuhnya Rasulullah, aku larang ziarah kubur, maka sekarang ziarahi kubur itu. Jadi semula ada larangan, lalu datang kemudian perintah karena bentuknya amar itu fazuruha. Lalu kaidah usuliyahnya al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah yang datang setelah adanya larangan itu menunjukkan kebolehan, bukan wajib. Itu loh. Maka hukum ziarah kubur itu jadinya pertimbangan dasar yang lain, lalu sedemikian itu bukan haram. Nah ini kaidah usuliyah yang memadukan antara mantik dengan norma syariah. Itu bedanya ilmu usul fikih dengan logika formal. Apalagi logika Aristotelian saja.
Nah, lah. Logika itu kan ada silogisme, premis mayor, premis minor, lalu konklusi. Di usul fikih ada kias, tapi beda. Karena kalau di dalam logika formal, premis minor, premis mayornya itu ditentukan oleh akal manusia. Tetapi kalau di dalam kias, al-hukmul asli itu yang menentukan asyari, yakni Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, premis mayornya semua manusia mati. Yang merumuskan semua manusia mati itu siapa? Manusia kan? Yang membuat premis itu tadi. Nah, terus nafi iku menuso, premis minor. Konklusinya, kesimpulannya, oh nafi mesti mati. Mergo nafi menuso. Jadi sebetulnya konklusinya itu sudah ada di premis mayornya. Nah, kalau premis mayornya di dalam usul fikih itu namanya al-hukmul asli. Yang menentukan haramnya khamr itu siapa? Bukan manusia, itu Allah. Ya. Ketentuan syariat dawuhnya Allah. Lalu guri-guri kok ono narkoba. Maka narkoba ini dikiaskan dengan haramnya khamr. Jadi yang menentukan haramnya khamr itu bukan manusia, asyari, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda banget dengan silogisme logika di dalam ilmu logika ya. Karena itu anak-anak ya, mbok ditenanani. Mumpung ada kesempatan waktu, paling tidak kamu di pondok ini 4 tahun. Krungu iki ikuti tenanani tuh. Dimenisani. Wong wis bukan wis kadung, wis niat anjene mondo. Kemarin waktu tambih bolak-balik Ustadz Nurkholis itu mengingatkan. Ya tetap kita akan mengingatkan. Jadi alinea yang pendek ini pengertian bid'ah seperti yang didahulukan Syekh Zarruq dan dawuh para alim, poin yang harus digarisbawahi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi bahwa sesuatu yang baru itu memang betul-betul tidak ada sandaran asal syar'inya. Bila sesuatu yang baru itu masih ada sandaran asal syar'inya, maka hukumnya dikembalikan kepada ketentuan syar'i itu, sehingga sesuatu yang baru itu tidak bid'ah. Maka ketentuan umumnya memang iya dawuh Rasulullah, kullu bid'atin dolalah wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Itu tadi ya betul dawuh Rasulullah itu demikian. Man ahdasa min amrina hadza ma laisa minhu fawaratun, betul. Tapi dawuh para ulama bahwa annal ma'na fil hadisainil madhkuraini raji'un litaghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa biqurbatin la mutlaqal ahdas. Karena ada id qad tanawalat husyari'atu bi usuliha fayakuna raji'an ilaiha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Maulaya salli
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.